صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, Al-Fasl Sadis fil Farqi bainal Ismi wal Kunyati wal Laqabi. Fasal yang ke-6 mengenai perbedaan antara nama, antara kunyah dan antara laqab. Ya. Al-ism adalah nama, ya, yang biasa memang seorang bernama dikenal dengannya. Kunyah adalah yang diawali dengan abu atau ummu. Adapun laqab adalah gelar. Wa hadhihi thalathatu in ishtarakat fi ta'rif al-mad'u biha fa innaha taftariqu fi amrin akhar. Tiga perkara ini walaupun sama dari sisi digunakan untuk mengenali orang yang diseru dengannya, yang dipanggil dengannya, tetapi tiga hal ini berbeda dalam perkara yang lain. Wa huwa anna al-isma imma ay yufhima madhan aw dhaman wa la yufhimu wahidan minhuma. Bahwasanya isim atau nama itu dengan nama tersebut bisa difahami sebagai pujian atau celaan, ya, atau tidak bisa terpahami salah satu dari keduanya. Ya, ini adalah fa in ufhima dzalik fa huwa laqab. Kalau difahami, ya, perkara tersebut itu namanya laqab, gelar. Wa ghalibu isti'malihi fi dzam, dan keumuman penggunaan laqab ini adalah pada perkara yang jelek, laqab, ya, yang biasa disampaikan, ya, julukan begitu, ya. Walihada qala ta'ala wala talabazu bil alqab, jangan kalian itu saling mencela dengan julukan-julukan, menjuluki temannya dengan julukan-julukan jelek. Wala khilafa fi tahrimi talqibil insan lima yakrah, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai haramnya memberikan julukan kepada seseorang yang dia tidak sukai julukan tersebut. Sawa'un kana fihi aw lam yakun, sama saja berupa realita atau sesuatu yang tidak realita pada orang tersebut. Amma idza urifa bidzalik, adapun kalau dia memang dikenal dengannya realita pada dirinya dan dikenal dengannya, wastuhira bihi, dan memang dikenalnya dengan nama tersebut seperti Al-A'mash, Ashtar, Asam, A'raj, seperti nama A'mash, Ashtar, Asam, A'raj, ini adalah secara makna tidak bagus, ya, seperti, ya, faqad tarra isti'maluhu ala sinati ahli ilmi qadiman wa hadithan, tetapi penggunaan nama-nama ini sudah terlalu menyebar di kalangan para ahlul ilm, ya. Seperti Al-A'raj ini maknanya pincang, ya, si pincang begitu.
Wa sahala fihi al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad memberikan keringanan dalam masalah ini. Qala Abu Dawud fi masailih, berkata Abu Dawud dalam masail Imam Ahmad, sami'tu Ahmad bin Hanbal su'ila 'anil rajul yakunu lahu laqab la yu'rafu illa bihi wa la yaqrahuhu. Aku mendengar Imam Ahmad ditanya mengenai seseorang yang dijuluki yang dia tidak dikenal kecuali dengan julukan tersebut, dan dia pun tidak bermasalah, tidak mempermasalahkan julukan tadi. Qala alaysa yuqal Sulaiman al-A'mash wa Hamid at-Tawil wa ka'annahu la yara bihi ba's. Bukankah Sulaiman itu dikatakan al-A'mash wa Hamid at-Tawil, ya, A'mash, Hamid, Tawil, ini mungkin kurang patut secara makna, ya. Tawil, jangkung, begitu, ya. Ka'annahu la yara bihi ba'sa. Tetapi orang yang dinamai dengan nama itu tidak masalah. Si fulan apa yang jangkung itu. Dan dia dipanggil dengan seperti itu, tidak mempermasalahkan, maka tidak mengapa. Qala Abu Dawud sa'altu Ahmad anhu maratan ukhra farakhasa fihi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad mengenai perkara tersebut, beliau memberikan keringanan. Qultu kana Ahmad yaqrahu ay yaqul al-A'mash. Adapun Imam Ahmad kurang suka untuk memanggil Sulaiman bin Mihran dengan al-A'mash. Qala Fudail yas'umuna kana yaqul Sulaiman. Ya. Di mana kata Fudail bin Iyad lebih suka untuk memanggilnya Sulaiman, nama aslinya. Wa amma hal la yufhima madhan wala dhamman. Adapun yang dari nama tersebut tidak terfahami dari sebuah pujian ataupun celaan, fa in sidra bi abin au ummin fa huwa kunya. Kalau diawali dengan abi atau ummi, ini adalah nama kunyah. Ka abi fulan, ummi fulan, seperti Abu fulan atau Ummu fulan, seorang dipanggil dengan misalkan Abu Abdillah atau Ummu Abdillah, ya. Ini tidak mengandung celaan ataupun hinaan, ya. Wa illam yusaddar bidzalik fa huwa al-ismu. Kalau tidak ada abu dan ummu, namanya isim, nama. Seperti Zaid, Amr, dan yang lainnya. Wa hadha huwa alladhi kanat ta'rifuhu al-Arab, dan ini yang dikenal oleh orang Arab dengannya. Wa alaihi madaru mukhatabatihim, dan inilah yang kebanyakan dalam panggilan-panggilan mereka. Adapun Fulanuddin, Izzuddin, Hizudaulah, Bihaudaulah, adapun penamaan-penamaan dengan seperti ini, dengan penyandaran Saifuddin, ya, Izzuddin, ya, fa innahum lam yakunu ya'rifuna dzalik. Orang Arab dulu enggak kenal dengan nama seperti ini. Wa inna ma atahada min qibalil ajam. Tetapi nama seperti ini banyak dari orang ajam yang masuk Islam kemudian menamakan diri-diri mereka dengan nama ini. Ya, nama-nama penyandaran kepada agama, ya, misalkan Izzuddin, Saifuddin, ya, ataupun nama-nama yang lainnya. Ini adalah nama-nama yang dikenal ajam dengannya. Adapun orang Arab cuma kenal 3 hal, yaitu isim, nama, satu kata atau 2 kata yang dihambakan seperti Abdullah, Abdurrahman, atau kunyah. Kunyah itu Abu, Ummu, Fulan, Ummu Fulan, atau laqab, julukan, seperti tadi julukan-julukan yang kadang bisa baik, tapi kebanyakan julukan ini maknanya kurang baik. Seperti tadi apa? At-Tawil, jangkung, Al-A'mash, buta, Al-A'raj, pincang. Yang dengan itu secara makna memang kurang bagus, cuma orang tidak dikenal kecuali nama itu, maka akhirnya terkenal dengan nama tersebut, dan orang yang dipanggil dengan nama tersebut pun tidak mempermasalahkan, maka hukumnya tidak mengapa. Nah, hukumnya tidak mengapa. Al-Fasl As-Sabi',
Fasal yang berikutnya, yang ketujuh. Fi hukmi tasbiyati bismi nabiyina wa takanni bi kunyatihi ifradan wa jam'an. Yaitu hukum memberikan nama dengan nama nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan berkunyah dengan kunyahnya. Kunyah beliau itu adalah Abul Qasim, karena putra beliau yang pertama namanya Al-Qasim, tapi meninggal dunia saat masih kecil. Ya. Sabata fi sahihain, telah terdapat dalam Bukhari Muslim min hadits Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim, dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, qala Abul Qasim, berkata Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la takannau bi kunyati. Ya, hendaknya kalian berilah nama dengan namaku. Ya, Nabi memerintahkan untuk memberikan nama dengan nama Muhammad. Tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jangan memberikan nama kunyah dengan nama kunyahku, yaitu Abul Qasim. Qala Al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la takannau bi kunyati. Qalahu Anas 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya dengan hadis ini, yaitu berilah nama dengan namaku, yaitu Muhammad, dan jangan berkunyah dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Demikian dikatakan oleh Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Khalid al-Husain an Salim an Jabir qala, dari Jabir beliau mengatakan, wulida li rajulin minna ghulamun fasammahu al-Qasim. Suatu ketika, kata Jabir bin Abdullah, terlahirkan anak dari keluarga kami, kemudian kami namai dengan Al-Qasim. Faqalu la tukannihi hatta tas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu berkunyah dengan ini sampai bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammu bismi wa la takannau bi kunyati. Berilah nama dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, itu Abul Qasim. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan qala sami'tu Ibn al-Munkadir sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul. Kata Ibn Munkadir, aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, wulida li rajulin minna hulamun fasammahu al-Qasim. Terlahirkan di antara kami anak laki-laki yang dinamai Al-Qasim. Faqulna, maka kita katakan, la nukannika bi Abil Qasim, jangan kita namai kunyah kamu dengan Abil Qasim. Wala nun'imuka 'ainan. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik, maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan perkara tersebut. Faqala ismu ibnika Abdurrahman, maka Nabi mengatakan, nama anakmu Abdurrahman, jangan Al-Qasim, tapi Abdurrahman. Ya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim min hadits Ishaq bin Ruhawih qala akhbarana Jarir an Mansur an Salim bin Abil Ja'ad an Jabir. Dari Jabir qala, beliau mengatakan, wulida li rajulin minna, dilahirkan bagi seseorang dari kalangan kita, hulamun, seorang anak laki-laki, fasammahu Muhammadan, kemudian dinamakan Muhammad. Faqala lahu qaumuh, maka berkatalah kaumnya, la nada'uka nusammi bismi Rasulillah. Ya. Jangan kita biarkan engkau namakan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa bibnihi hamilahu 'ala dhahri. Maka dia pun menggendong anaknya dan membawa di atas punggungnya. Faqala ya Rasulullah wulida li hulam fasamaituhu Muhammadan. Terlahirkan bagiku anak laki-laki dan aku namakan Muhammad. Faqala li qaumi, maka kaumku mengatakan kepadaku, la nada'uka tusammi bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan membiarkanmu memberikan nama dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammu bismi wa la takannau bi kunyati. Silakan kalian beri nama dengan namaku, tapi jangan beri kunyah dengan nama kunyahku, Abul Qasim. Fa innama ana al-qasimun aqsimu bainakum. Karena akulah yang qasim, yang akan membagi dan membagi di antara kalian.
Wa fi sahihi, dalam sahihnya, jadi Al-Qasim namanya pembagi artinya. Wa fi hadithi Abi Kurayb an Marwan Al-Fazzari an Humaid an Anas. Qala, dari Anas beliau menceritakan, nada rajulun rajulan bil Baqi'. Suatu ketika ada seseorang memanggil orang yang lain di sekitar kuburan Baqi'. Ya Abul Qasim, faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menoleh karena dipanggil Abul Qasim. Faqala ya Rasulullah, inni lam a'nika. Ya Rasulullah, bukan engkau yang aku maksud. Innama da'utu fulalan, aku memanggil fulan saja. Faqala Rasulullah, tasammu bismi wa la takannu bi kunyati. Silahkan namai dengan namaku, tapi jangan bernama kunyah seperti nama kunyahku, yaitu Abul Qasim. فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه. Para ahli ilmi berbeda pendapat setelah mereka sepakat bolehnya bernama dengan nama Muhammad. Ya, tapi berbeda pendapat mengenai berkunyah dengan Abul Qasim. Fa'an Ahmad riwayatan, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Ihdahuma, salah satunya yukrahul jam'u baina ismihi wa kunyatihi. Yang dilarang adalah mengumpulkan antara nama Muhammad dengan Abul Qasim. Namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Ya, ini pendapat beliau yang pertama. Fa in afrada ahadahuma lam yukrah. Tapi kalau dipisah salah satunya tidak mengapa. Misalkan Muhammad saja. Abunya Abu Abdillah Muhammad misalnya. Atau Abul Qasim tapi namanya Zaid misalkan. Zaid Abul Qasim. Ini menurut pendapat pertama Imam Ahmad tidak mengapa. Pasalnya yang kedua, yukrahu takanni bi kunyati sawa'un jama'ah ila al-ismi aw afradaha. Pendapat yang kedua, dimakruhkan berkunyah dengan kunyah beliau sama saja. Dikumpulkan dengan nama Muhammad atau tidak dikumpulkan dengan nama Muhammad. Pokoknya yang dilarang adalah Abul Qasim. Qala al-Baihaqi, berkata al-Baihaqi, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, sami'tu Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub yaqul, sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul, ya sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Syafi'i mengatakan, la yahillu li ahadin ayaqtaniya bi Abil Qasim, tidak halal bagi seseorang berkunyah dengan Abul Qasim. Kana ismuhu Muhammadan aw ghairahu. Sama saja namanya Muhammad ataupun namanya selain Muhammad, tapi tidak halal untuk berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Walaupun anaknya namanya Qasim. Misalkan punya anak namanya Qasim. Jangan namai diri kita dengan Abul Qasim. Ini kata Imam Syafi'i. Dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Waruwiya makna qawlihi hadha an Tawus. Dan diriwayatkan pula makna yang demikian dari Tawus. Qala Suhaili kana Ibnu Sirin yaqrahu ayyukanna ahadun bi Abil Qasim. Dulu Ibnu Sirin ya membenci jika seseorang dinama kunyah dengan Abul Qasim. Karena ismuhu Muhammad aw lam yakun. Baik namanya Muhammad ataupun namanya bukan Muhammad. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ifatun, berkata yang lainnya, hada nahyu 'alal karaha la 'ala tahrim. Ada yang mengatakan larangan ini adalah larangan sisi makruh, bukan dari sisi haram. Qala Waqi', ya, qala Waqi' Ibn 'Aun, ya berkata Waqi' dari Ibn 'Aun, qultu li Muhammad, aku berkata kepada Muhammad, akana yakrahu ay yukanna ar-rajul bi Abil Qasim wa illam yakun ismuhu Muhammadan? Apakah dimakruhkan seseorang itu berkunyah Abul Qasim walaupun namanya bukan Muhammad? Qala na'am, iya dimakruhkan. Qala Ibnu 'Aun an Ibnu Sirin, berkata Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin. Ibnu 'Aun ini salah satu temannya Imam Ahmad. Ya, ulama seletingan Imam Ahmad. Yang ulama ahli hadis pula. Kanu yakrahuna an yukanna ar-rajul Abul Qasim wa illam yakun ismuhu Muhammad. Apakah dulu ulama salaf membenci? Apakah dulu sahabat membenci jika seseorang berkunyah Abul Qasim walaupun namanya bukan Muhammad? Qala na'am, iya, membenci. Memakruhkannya.
Qalu wa yata'ayyanu hamlun nahi 'ala al-karahah jam'an bainahu wa bain ahaditsil idzni fi dzalik. Sehingga di sini dibawa hadis-hadis tentang larangan berkunyah dengan kunyah Abul Qasim adalah makna karahah. Ya, yaitu mengumpulkan antara nama tersebut, ya, mengumpulkan antara hadis yang melarangnya dan hadis-hadis yang membolehkannya. Ya. Wa qala ta'ifatun, berkata yang lainnya, bal dzalika mubah, bahkan mubah. Jadi ana ulangi, pendapat yang pertama dimakruhkan. Ya. Yaitu dimakruhkan kalau berbarengan Abul Qasim Muhammad. Kalau tidak dibarengkan tidak mengapa. Ini pendapat Imam Ahmad yang pertama. Pendapat Imam Ahmad yang kedua dan demikian Imam Syafi'i, tidak halal berarti haram. Kalau dibarengkan tidak halal atau haram seorang itu berkunyah Abul Qasim, baik itu namanya Muhammad atau namanya bukan Muhammad. Ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, larangannya ini bukan larangan haram, tapi makruh saja. Ya, makruh saja. Jadi baik namanya Muhammad atau bukan Muhammad dimakruhkan berkunyah dengan Abul Qasim. Ya. Ini dan berkata yang lainnya, ulama yang lainnya, mubah wa ahaditsun nahi mansukha. Adapun hadis larangan mansukh. Ya, ini pendapat sebagian ulama lagi. Wahtaju bima rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Mereka berhujjah dengan hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Haddatsana Nufaili qala haddatsana Muhammad bin Imran al-Hajabi an jaddatihi Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi, faqala dan mengatakan, ya Rasulullah, inni qad waladtu ghulaman, wa ya Rasulullah, aku melahirkan anak laki-laki. Fasamaituhu Muhammad, dan aku namakan Muhammad. Ya, wa kunyatuhu wa kannaituhu Abul Qasim, dan aku beri nama kunyah Abul Qasim. Fadukira li annaka takrahu dzalik. Disebutkan kepadaku engkau tidak menyukainya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, mal ladzi ahalla ismi wa harrama kunyati. Apa yang membuat aku halalkan namaku dan aku haramkan kunyahku? Wa amal ladzi harrama kunyati wa halal ismi. Siapa yang mengharamkan kunyahku dan menghalalkan namaku? Ya. Tapi hadis ini hadis yang dhaif, ya. Hadis ini hadis yang dhaif. Bisa dilihat dari sanadnya, ya, fihi manakir, terdapat penyelisihan terhadap rawi-rawi yang sahih, dan pada matanya juga sama. Karena hadis tentang larangan berkunyah dengan kunyah Nabi itu hadisnya Bukhari Muslim, sehingga ketika riwayat dhaif menyelisihi riwayat yang sahih namanya hadis mungkar. Ya, jadi hadis yang tadi disampaikan hadisnya mungkar. Qala Ibnu Abi Syaibah حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة كان يكنى أبو القاسم. Dulu Muhammad bin al-Ash'ath, anak dari saudari Aisyah, namanya Abul Qasim. Namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Ya. Wa qala Ibnu Abi Khaythamah حدثنا الزبير بن بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأودي قال حدثنا أسامة بن حفص مولى لأبي هاشم بن الزهرة أن راشد بن حافظ الزهري قال kata Rashid بن حافظ الزهري أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله كل منهم يسمى محمد ويكنى أبو القاسم. Aku dapati 4 orang dari anak sahabat Nabi, semuanya namanya Muhammad dan berkunyah Abul Qasim. Di antaranya Muhammad ibn Talhah ibn Ubaidillah, dia Abul Qasim. Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq, dia juga Abul Qasim. Muhammad ibn Ali bin Abi Talib, ini juga Abul Qasim. Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia juga Abul Qasim. Qala wa haddatsana Abi, qala haddatsana Jarir bin Mughirah an Ibrahim, qala kana Muhammad ibn Ali
yukanna Abul Qasim, bahwasanya Muhammad bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, ya, putranya Ali bin Abi Thalib, adiknya Husain, tapi beda ibu. Beda ibu, jadi bukan anaknya Fatimah. Muhammad bin Ali, atau dikenal dengan Muhammad al-Nasiyah. Ya, ini anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah. Karena Muhammad ibn al-Ash'ath yukna biha. Dan juga Muhammad ibn Ash'ath juga berkunyahnya Abul Qasim. Wa yadkhulu ala Aisyah fala tunkir dzalik. Pernah menemui Aisyah dan Aisyah tidak mengingkarinya. Ya. Qala Suhaili, berkata Suhaili, wa su'ila Malik amman ismuhu Muhammad wa yukanna bi Abil Qasim. Imam Malik pernah ditanya, seorang namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Beliau mengatakan falam yara bihi ba'san. Aku tidak menganggap itu bermasalah. Artinya tidak mengapa. Faqila lahu akanaita ibnaka Abul Qasim wasmuhu Muhammad? Apakah engkau memberikan nama anakmu Muhammad dan kunyahnya itu Abul Qasim dan namanya adalah Muhammad? Faqala ma kan yantuha biha walakinna ahlahu yukannunahu biha. Aku tidak memberikan nama kunyah kepadanya demikian, tapi keluarganya sering menyebutnya demikian, memberikan nama kunyah Abul Qasim. Walam asma' fi dzalika nahyan, dan aku tidak mendengar adanya larangan, wala ara bidzalika ba'sa, dan aku tidak memandang adanya masalah dalam perkara tersebut. Jadi pendapat Imam Malik yang berpendapat tidak masalah. Tapi hadis tadi hadisnya mungkar yang dijadikan hujjah. Qala ta'ifah ukhra, berkata sebagian ulama yang lain, la yajuzul jam'u bainal kunyah wal ismi wa yajuzu ifradu kulli wahidin minhuma. Boleh mengumpulkan antara kunyah dan nama Nabi, dan boleh memisahkan masing-masing keduanya. Wahtajat hadhihi al-firqatu, kelompok ulama ini berdalilkan dengan hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham an Abi Zubair an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tasamma bismi fala yatakanna bi kunyati wa man takanna bi kunyati fala yatasamma bismi. Yaitu boleh memberikan nama dengan namaku, barang siapa yang bernama dengan namaku maka jangan berkunyah dengan kunyahku, dan barang siapa yang berkunyah dengan kunyahku jangan bernama dengan namaku. Ya, ini hadisnya juga diperselisihkan di antara para ulama tentang sahihnya dan dhaifnya. Qala Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Waqi' an Sufyan an Abdul Karim Al-Jazari an Abdurrahman bin Abi Amrah an ammihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajma'u baina ismi wa kunyati. Jangan kalian kumpulkan antara namaku dan nama kunyahku. Ya. Wa qala Ibnu Abi Khaisamah qila inna Muhammad ibn Talhah lamma wulida ata Talhatul Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Muhammad bin Talhah ketika terlahir didatangkan kepada Nabi, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Ukannihi Abul Qasim, bolehkah aku memberikan nama kunyah dengan Abul Qasim? Kemudian Rasulullah mengatakan la tujammi'huma lahu huwa Abu Sulaiman, huwa Abu Sulaiman. Jangan dikumpulkan antara Muhammad dan Abul Qasim, ya, tapi hendaknya dia dikasih kunyah Abu Sulaiman. Ya. Ini lagi menyampaikan pendapat ulama, ya. Wa qala ta'ifatun ukhra, berkata ulama yang lain. Jadi pendapatnya banyak sekali nih ulama. An-nahyu an dzalika makhsusun bi hayatih, bahwasanya larangan tersebut itu khusus pada zaman Nabi masih hidup. Li ajli sabab alladhi warada an-nahyu li ajli. Ya, karena ada sebab larangan perkara tersebut, wa huwa du'a'u ghairihi bidzalik, yaitu akan dipanggil selain Nabi dengan nama tersebut. Fa yadhunnu annahu yad'uhu, maka akan disangka yang dipanggil adalah Nabi. Atau ada orang yang berbicara dengan nama yang sama, nanti disangka hadis. Disangka itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtajat hadhihi al-firqatu bima rawahu Abu Dawud. Berhujjah kelompok ini dengan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadatsana Abu Bakar wa Utsman ibn Abi Syaibah
قال حدثنا أبو سامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال علي bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, in wulida li ba'daka waladun, kalau terlahirkan ya setelah engkau meninggal seorang anak, usamihi bismika wa ukannihi bikunyatika, aku akan namakan dengan namamu dan aku akan beri kunyah dengan kunyahmu. Qala na'am, iya, boleh. Ya. Wa qala Humaid ibn Zanjawih, berkata Humaid bin Zanjawih di dalam kitab Al-Adab, sa'altu Ibn Abi Uwais, aku bertanya kepada Ibn Abi Uwais, maka Malik yaqulu fi rajulin yajma'u baina kunyatin Nabi wa ismih, bagaimana Imam Malik mengenai seseorang yang mengumpulkan antara nama Nabi dengan kunyahnya, Muhammad Abdul Qasim. Wa asyara ila syaikhin jalisin ma'na, kemudian mengisyaratkan kepada seorang syekh yang duduk bersama kami. Faqal hadza Muhammad bin Malik, ini Muhammad bin Malik, samahu Muhammad wa kana Abdul Qasim, beliau dinamai Muhammad dan dikunyai dengan Abdul Qasim. Wa kana yaqul innama nuhiya an dzalika fi hayatin nabi karahata ay yud'a ahadun bismihi wa kunyatihi. Larangan hadis tersebut adalah semasa Nabi hidup, karena khawatir ada seorang selain Nabi akan dipanggil seperti panggilan Nabi. Ya, fa yaltafitun Nabi, kemudian Nabi pun menoleh. Fa ammal yaum fala ba'sa bidzalik. Adapun sekarang tidak mengapa, tidak masalah. Qala Humaid bin Zanjawih, dan berkata lagi Humaid bin Zanjawih, inna ma kariha ay yud'a ahadun bi kunyatihi fi hayatihi, yang dimakruhkan untuk dinamai seseorang dengan kunyahnya itu pada zaman Nabi. Walam yukrah ay yud'a bismih, dan tidak dimakruhkan untuk dinamai dengan nama beliau, li'annahu la yakadu ahadun yad'uhu bismih, karena senantiasa orang memanggil dengan namanya. Falamma qubida, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dhahaba dzalik, hilanglah alasan ini, karena hukum tergantung alasannya. Ya, al-hukum yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Ya, hukum itu tergantung alasannya. Ada tidaknya alasan tersebut, maka akan berpengaruh kepada ada tidaknya hukum tadi. Ala tara annahu adina li Ali in wulida lahu walad ba'dahu ayajma'a lahu al-isma wal kunya? Bukankah engkau telah lihat Rasulullah mengizinkan bagi Ali bin Abi Thalib kalau beliau meninggal dunia dan Ali bin Abi Thalib punya anak, akan dikasih nama Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Wa inna nafaran min abna'i wujuhi sahabah jama'u bainahuma, dan beberapa anak-anak sahabat namanya demikian, namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Minhum Muhammad bin Abi Bakar, di antaranya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ini adalah putranya Abu Bakar Siddiq. Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib, ya, putranya dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Hatib, putranya Hatib bin Balza'ah. Kemudian Muhammad bin Mundir. Ya. Semuanya berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Qala Ibnu Abi Khaisamah fi tarikhi, berkata Ibnu Khaisamah dalam tarikhnya, hadatsana Ibnu al-Asbahani qala anba'ana Ali bin Hashim an Fitr an Munzir an Ibn al-Hanafiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, innahu sayuladu laka ba'di waladun fasamihi bismi wa kannihi bi kunyati, akan dilahirkan bagimu setelah aku meninggal seorang anak, namailah dengan namaku dan kunyahilah dengan kunyahku. Bahkan rukhsan min Rasulillah li Ali, maka ini rukhsah dari Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi riwayatnya mursal, ya, mursal, ya, riwayatnya mursal. Kenapa mursal? Muhammad ibn Hanafiyah itu tidak mendapati Nabi. Jadi Muhammad ibn Hanafiyah itu adalah putranya Ali, ya, putranya Ali, dan beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga riwayatnya mursal di sini. Walil karahah salasatu ma'khad, pendapat yang mengatakan dimakruhkan itu ada beberapa hal yang perlu dibahas. Salah satunya i'ta'u ma'nal ismi li ghairi man yasluh lahu, memberikan makna dari nama tersebut kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Waqad asyara Nabi ila hadhil illah,
Nabi pun telah mengisyaratkan kepada makna ini. Biqaulihi innama ana qasim aqsimu bainakum. Akulah yang membagi di antara kalian. Fa huwa yaqsimu bainahum ma amara rabbuhu ta'ala bikismatih, yaitu Rasulullah yang membagi apa yang Allah bagi, yaitu wahyu. Lam yakun yaqsimu bikismatil muluk alladhi yu'tuna ma sya'u yahrimuna ma sya'u. Dan beliaulah tidak membagi dengan pembagian raja, tapi pembagian Allah Subhanahu wa taala. Raja itu biasanya memberi apa yang mereka kehendaki, mereka halangi apa yang mereka kehendaki. Ya. Adapun Rasulullah memberi apa yang Allah beri, membagi apa yang Allah bagi. Yang kedua, khasyatul iltibas waqtal mukhatabah fi da'wah wad da'wah. Dikhawatirkan nanti akan samar ketika berbicara atau memanggil. Waqad asyara hadhihi al-illah fi hadits Anas al-mutaqaddim. Dan ini, alasan ini sudah disampaikan dalam hadis Anas yang telah lewat, yaitu ketika orang yang memanggil Muhammad, yaitu Abul Qasim, lam a'inka, aku tidak memaksudkan wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, tasammau bismi wa la takannu bi kunyati. Berilah nama dengan namaku, tapi jangan beri kunyah dengan kunyahku. Yang ketiga, anna fil ishtirakil waqi' fil ismi wal kunya ma'an zawala maslahatil ikhtisas wa tamyiz bil misi wal kunya. Kama naha ayankusha ahadun ala khatamatihi kanakshihi. Bahwasanya apa yang kenyataan terjadi di sini, yaitu penggunaan nama dan kunyah secara bersamaan, alasannya sudah hilang, ya, yaitu pengkhususan, pembedaan dengan nama dan kunyah ketika Nabi sudah meninggal itu sudah tidak ada. Ya. Sebagaimana seseorang Rasulullah SAW melarang jangan mengukir, ya, cincin dengan ukiran stempelnya Nabi. Stempel Nabi itu berlaku Nabi hidup, setelah meninggal sudah tidak berlaku. Berarti apa? Setelah Nabi meninggal boleh seseorang membuatnya. Ya. Fa'alal maqadil awal, maka atas alasan yang pertama, yamna'ur rajul min kunyatihi fi hayatihi wa ba'da mautih. Kalau beralasan dengan alasan pertama, maka seseorang akan dilarang untuk berkunyah saat beliau hidup atau setelah beliau meninggal. Al-maqad tsani, pendapat yang atas alasan yang kedua, yukhtasul man'u bi hali hayati. Terkhususkan larangan pada kondisi beliau masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal sudah tidak dilarang. Wa al-maqad tsalits, menurut pada pendapat yang ketiga atau alasan yang ketiga, yukhtasul man'u bil jam'i bainal kunya wal ism duna ifradi ahadihima. Akan terkhususkan larangan ketika dikumpulkan nama dan kunyah. Adapun kalau dipisah itu tidak mengapa. Wal ahadits fi hadzal bab taduru ala hadhihi al ma'ani tsalatsah. Adapun hadis-hadis tentang bab ini berputar pada permasalahan tiga tadi ini. Ya. Lalu bagaimana yang rajih di sini? Ya, kalau kita lihat Ibnul Qayyim itu tidak merajihkan mana, tetapi hanya memberikan kesimpulan perbedaan mazhab di kalangan para ulama, yaitu larangan saat beliau hidup atau setelah beliau meninggal, kemudian larangannya terbatas saat beliau hidup, kemudian larangannya adalah mengumpulkan. Kalau bersendirian itu tidak mengapa. Ya. Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita memang mau berhati-hati, adalah tidak menggabungkannya. Ya, walaupun beliau, ya, kita tidak sezaman dengan Nabi SAW, tapi alangkah baiknya untuk kita tidak mengumpulkan. Silakan bernama Muhammad, tapi tidak usah berkunyah dengan Abul Qasim. Nama Qasim itu boleh, bagus, tapi bapaknya nanti jangan bernama Abul Qasim. Ya, ini bukan larangan nama Qasim, ya. Nama Qasim itu bagus, tapi larangannya adalah berkunyah dengan nama Abul Qasim. Begitu ya.
Nah, ini lumayan pembahasan fikih yang lumayan dalam. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Dan memang membahas kitab itu perlu sabar ya. Ya, perlu sabar apalagi ulama abad-abad 8 Hijriah. Itu bahasanya memang dalam. Ya. Jadi ana sengaja dalam kajian ini membahasnya kitab seperti ini supaya kita terbiasa. Ya, urut dengan pembahasan kitab. Bukan sekedar hanya penyampaian saja. Adapun tausiah nanti bisa diseling-selingi saja ya. Bisa diseling-selingi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara lewat kertas atau bisa chatting ke nomor istri. Ya. Silakan. Afan mau tanya, gimana cara mempererat ukhuwah antar ikhwah? Ini yang tanya laki-laki perempuan ini ya. Intinya persaudaraan ya, laki-laki dengan laki-laki, umahat dengan umahat ya. Ada secara umum dan ada secara khusus. Ada secara umum, ada secara khusus. Maksudnya bagaimana? Secara umum yang namanya, jadi ada satu faedah. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, pertama yang beliau bangun secara fisik adalah masjid. Ya, secara fisik beliau bangun adalah masjid, bukan rumah, masjid. Ketika beliau sampai di Madinah, karena masjid itu tempat ibadah, tempat ta'lim, tempat musyawarah, bahkan tempat sebagai markas tentaranya beliau, itu masjid. Ya. Kemudian tadi kan secara fisik ya. Adapun secara non fisik yang beliau bangun adalah apa? Persaudaraan. Mu'akhah, dipersaudarakan seperti dipersaudarakannya Abu Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sahabat siapa? Ya. Intinya dipersaudarakan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Ya. Jadi sangat penting pondasi dalam segala hal. Itu yang pertama dalam mujtama' al-islami, sosial masyarakat Islamiyah, yang pertama adalah masjid. Karena masjid itu adalah sebagai markas daripada ibadah, tempat ibadah, markas dakwah wa ta'lim, termasuk markas daripada markas daripada lain-lain lah, musyawarah dan seterusnya. Jadi kalau ingin menjaga ukhuwah, yang pertama berkumpullah di masjid, beribadah bersama, salat berjamaah. Kalau laki-laki salatlah berjamaah. Perempuan pun sebagian para sahabiah ada yang ikut salat berjamaah. Kemudian tuntutlah ilmu di masjid. Zaman sekarang kenapa pada pecah, pada berselisih? Karena nuntut ilmunya di medsos. Nuntut ilmunya di medsos. Anda tidak melarang yang namanya menulis artikel apa, itu tidak terlarang. Tapi itu bukan sumber dalam menuntut ilmu. Yang utama itu selingan saja. Ya, selingan saja. Tetapi yang namanya inti ta'lim itu di masjid atau di majelis ta'lim. Itu adalah ilmu. Inti daripada menuntut ilmu, inti daripada ingin mempererat persatuan adalah majelis ilmu, tempat ibadah, majelis ilmu. Itu yang pertama.
Ya, oleh karena itu dalam riwayat Bukhari, ketika penduduk surga sudah masuk surga, mereka merasa kehilangan. Aina fulan? Mana fulan? Mana fulan? Sampai akhirnya para penduduk surga mereka berkumpul dan meminta kepada Allah, ya Allah, mana fulan, fulan dan fulan? Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dulu mereka sholat bersama kami di masjid, wahai Rasul. Dulu mereka puasa bareng bersama kami, haji bareng bersama kami. Ya, di mana? Wahai Allah, bukan Rasul ya, afwan. Itu kepada Allah. Ya Allah, dulu mereka puasa bareng bersama kami, ya Allah. Haji bareng bersama kami. Ibadah bareng di masjid bersama kami. Di mana mereka? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada ahlu surga untuk memberikan syafaatnya, ya, untuk mengambil siapa yang kalian kenal. Khudhu ma'araftum. Ambillah siapa yang kalian kenal dari penduduk neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi persaudaraan pertama itu dibentuk di masjid, di majelis ilmu. Kalau pengen dapat saudara yang baik. Kalau ketemunya di pasar, ya saudara pasar. Ya. Kalau ketemunya di mall, ya saudara mall. Ya kualitasnya sesuai dengan mall dan pasarnya. Sejelek-jeleknya tempat. Tapi kalau ingin saudara yang baik, pertemanan yang baik, di masjid. Ya. Yang kedua, ta'akhi. Ta'akhi itu ya dipersaudarakan, saling membantu. Ya. Memiliki ulfah. Ulfah itu keterikatan hati. Dan salah satunya untuk bisa memupuk ulfah tersebut adalah apa? Yaitu muasah. Muasah. Wa ta'thir. Muasah itu berbuat baik, ta'thir itu mendahulukan orang lain. Oleh karena itu Allah sifati orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ketika dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin, Allah katakan kepada terkait mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, wa may yuqashuha nafsihi dan seterusnya. Yaitu mereka orang-orang ansor itu mendahulukan saudaranya, orang muhajirin, atas kepentingan dirinya. Walaupun mereka sangat butuh terhadap apa yang mereka berikan kepada saudaranya. Dan barang siapa yang bisa menghindari diri dari kekikiran, itulah orang yang berhasil memupuk persaudaraan. Jadi jangan harap antum dapat teman yang baik kalau antum pelit, medit. Jangan harap. Kalau kitanya kikir, pelit, medit, jitip, jangan harap dapat teman yang baik. Paling pelit banget, tinggal aja lah. Main, ya, sudah main ke rumahnya nggak disambut, nggak diapa, nggak suruh duduk berdiri depan pagar sampai sejam. Ya seperti itu. Jadi pertama carilah teman di masjid, di majelis ilmu. Setelah dapat, pupuklah persaudaraan dengan apa? Dengan berbuat kebaikan. Dengan memberikan sesuatu. Ya, mengutamakan teman-temannya. Ini yang pertama, ya. Jadi bertemulah, carilah teman di masjid, di majelis ilmu. Kemudian pupuklah rasa persaudaraan dengan ulfah, dengan kedekatan hati. Caranya apa? Caranya adalah berbuat baik kepadanya. Ya, memberikan hadiah, bertegur sapa, senyum, ucapkan salam, ya, termasuk mengalah. Termasuk pula adalah memberikan tempat duduk yang, misalkan ada orang datang, oh fulan, fadhal sini, duduk samping ana. Jangan ada orang baru taklim datang masjid ke An-Nur, Masjid An-Nur ini taklim ummahat, diem semua, nggak ada yang salaman, nggak ada senyum, wala sapa, wala syai'. Seharusnya kalau ada orang yang baru, ahlan marhaban, assalamualaikum, fadhal, sini duduk di sini. Dikasih apa? Tempat duduk. Man wasa'a wasa'a Allah. Siapa yang memberikan keluasan duduk, maka Allah akan berikan keluasan bagi dia.
Ya. Bukankah Allah berfirman, wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan berilah keluasan dalam duduk, maka berilah keluasan. Semoga Allah berikan keluasan pada kalian. Itu kisahnya ketika Rasulullah duduk di emperan masjid, datang orang-orang Ansor merumuni beliau. Kemudian datang orang-orang Muhajirin. Enggak bisa duduk, berdiri semua. Akhirnya Rasulullah SAW bingung melihat mereka duduk, yang satunya berdiri. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk pindah, yang berdiri suruh duduk. Akhirnya yang suruh pindah wajahnya beda. Akhirnya turunlah ayat ini. Perintah untuk apa? Perintah untuk supaya dalam tempat duduk itu dikasih keluasan bagi saudaranya. Makanya di antara memupuk rasa persaudaraan, kalau ada yang datang disalami, senyumi, ini sunnah, duduk di samping saya. Maka itu akan jadi teman baik, insyaallah taala. Nah, ini salah banyak kalau kita mau bahas itu satu kitab khusus tentang persaudaraan. Dan yang terakhir adalah hindari sebab-sebab perpecahan. Apa itu sebab perpecahan? Yang pertama prasangka, iyyakum wadzon. Prasangka. Yang kedua saling ejek-ejekan tadi. Riba juga, saling tuduh, nah macam-macam lah. Di antara pula yang paling membuat orang itu suudzon, itu kan kalau sudah suudzon saling mencela. Apa itu suudzon? Ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang muram durja. Wajahnya itu dilihat nggak enak, nggak ada senyum, nggak ada salam wala kalam. Sunnahnya itu kalau ahlu sunnah ya, katanya ahlu sunnah pakai sunnahnya kalau ketemu orang. Apa itu? Antal akhaka biwajhin talqin. Bertemulah dengan saudaramu dengan wajah yang talq. Talq itu ya wajah yang ceria, sumringah, senyum, ya, menyenangkan kalau dilihat. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah itulah untuk memupuk persaudaraan, saling ziarah, saling bertemu, tapi jangan keseringan. Ya kalau ziarahnya keseringan, main ke tempat ummahat, ya ummahat A main ke ummahat B dari pagi sampai siang, pulang makan, datang lagi sampai sore. Nah, yang kayak gini mah pengangguran ini ya. Jangan. Itu berlebihan. Ya. Posisi duduk tahiyat akhir jika sholat 2 rakaat la sunnah atau wajib. Nah, terjadi perbedaan pendapat antara iftirash dan tawarruk. Tapi yang kita amalkan ya adalah yang iftirash. Ya. Jadi dilihatnya itu adalah tasyahud yang pertama apa yang kedua. Kalau yang berpendapat tawarruk adalah setiap akhir daripada sholat harus dengan tawarruk. Tawarruk itu kaki kirinya di bawah kaki kanan. Kalau iftirash itu kaki kirinya dijadikan tempat duduknya, didudukin maksudnya. Ya. Kalau sholatnya 2 rakaat, wallahu taala alam, yang kita amalkan ya adalah yang diduduki kaki kirinya. Memang lafaz hadisnya itu hadisnya sama, tapi yang dipahami itu bisa 2 pemahaman. Ya. Imam Syafi'i berpendapat tawarruk, yang lain berpendapat iftirash. Nah, bolehkah memberi nama kunyah dengan nama anak kedua karena anak pertamanya? Ya, boleh. Bukan anaknya juga boleh. Nah, misalkan anaknya perempuan semua, pengennya kunyahnya anak laki-laki, ya nggak apa-apa. Ya. Umar bin Khattab nggak punya anak namanya Hafs, itu nggak ada. Adanya Hafsah. Tapi kunyah beliau Hafs. Abu Bakar nggak punya anak namanya Bakar, nggak ada.
tapi beliau kunyahnya Abu Bakar. Boleh nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya agak ada panjangannya, cuma nggak tak baca ya. Ya, intinya anak pertamanya dinasehati ya, dinasehati, dididik supaya lurus akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, ya, dinasehati. Apakah seorang istri yang mudah ngambek, sensitif terhadap suaminya pasti berdosa? Ngambek apa nih? Kalau ngambek apa ya? Kan ada ngambek-ngambekan dan ngambek asli ya. Kalau ngambek-ngambekan itu mungkin namanya guyonnya suami istri. Kalau yang ngambek asli ya benar-benar ngambek. Wajahnya muram. Nah, ini termasuk nusyuz, ya, termasuk membangkang suami, dosa. Ya, membuat hati suami tersakiti. Bagaimana jika sang istri sering tersinggung dengan suaminya, kemudian istri diam, ngambek, tapi tidak bermaksud melawan. Sebenarnya hanya ingin disikapi dengan lemah lembut, dirayu. Ya ngomong saja, Mas, dirayu saja, jangan ngomong ya. Tapi suami tidak mau mengalah karena egonya. Suami juga kadang butuh diperhatikan, pulang kerja nggak ada sahi wala kohwah wala gorengan wala syek kan. Merasa lebih di atas istrinya. Ya suami memang di atas istrinya. Sehingga terkadang masalah kecil lebih besar. Ya. Sedangkan dalam syariat harus menyenangkan dan melayani suaminya dengan baik. Ya, idza da'a rajulul zawjatahu falta'tihi walau kana 'ala tanur. Kalaulah si suami itu memanggil istrinya untuk sebuah keperluan, maka harus dipenuhi walaupun dilaksanakan di atas kompor. Jadi kalau suaminya itu manggil untuk sesuatu hajat, keperluan, keinginan, maka penuhilah walaupun dilaksanakan di atas tanur, di atas open kompor. Laksanakanlah. Nah, yang kalau sudah seperti ini, memang ini kayaknya butuh. Ini suami istri butuh refreshing ini. Ya, butuh refreshing. Naik motor berduaan, jangan bawa istri, jangan bawa anak. Udah jalan-jalan saja. Nanti sehari 2 hari juga mesra lagi. Ya. Ya, ini anggap saja itu sebagai kembang-kembang daripada rumah tangga. Ya. Kalau anak menasihati suaminya, anak punya nasihat sendiri. Tapi karena yang di sini adalah majelisnya ummahat, jadi yang saya nasihati adalah ummahat. Untuk tetap taat menjaga ya kepatuhan kepada suami. Dan suami pun nggak boleh kasar kepada istri. Wanita itu nggak bisa dikasari. Wanita itu harus dinasehati dengan dengan hati-hati. Karena wanita itu bengkok. Wa in tuqimaha kasartaha. Kalau kamu paksa kasar, nanti akan patah hatinya. Itu perempuan. Tapi kalau nggak pernah dinasehati, ya awaj, bengkok terus, salah terus. Itulah wanita. Ya, jadi ini mungkin perlu nostalgia masa-masa dulu saat pengantin baru. Jadi diingat dalam hadis riwayat Muslim, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau melihat pada istrinya sesuatu yang tidak baik, ya, maka ingatlah masalah-masalah yang dia ridhoi seperti itu. Subhanallah, dulu kerja di bank, alhamdulillah sekarang sudah hijrah dan sekarang berjualan es keliling, alhamdulillah.
Namun orang tua suami sampai sekarang seperti belum ridha. Beliau selalu berkata-kata, sarjana kok jualan es keliling. Sia-sia saya menguliahkan hingga sarjana. Seolah-olah beliau malu akan pekerjaan dan keadaan ekonomi kami. Apakah kami berdosa apabila orang tua tidak ridha? Ya, kalau tidak ridha berdosa. Tapi kan permasalahannya ini adalah pada perkara yang haram. Ya, kalau kerja di instansi ribawi ya jelas haramnya. Ya. Jelas haramnya. Nah, yang kalau kondisinya seperti ini, maka ini perlu, berarti yang ini tuh berarti orang tuanya suaminya ya. Orang tua daripada laki-lakinya. Maka hendaknya yang anak laki-lakinya ini sering berbicara baik-baik, ngobrol dengan bapak dan ibunya. Ya. Wajar jika seorang orang tua itu melihat anaknya susah, ya wajar hatinya itu kayak gimana gitu ya. Dulu bermobil, berdasi, sekarang pakai sandal jepit, kelilingan, panas-panasan. Hati orang tua itu menjerit melihat itu. Ya, jadi kita husnudzon saja sama orang tua. Orang tua itu pengennya insya Allah baik. Cuma mungkin karena kurangnya ilmu, jadi kadang menurut beliau yang baik yang tadi ya. Ya kalau kerjaannya halal, ber-AC, bermobil, alhamdulillah. Tapi kan qadarullah itu di instansi yang ribawiyah. Makanya anak ini harus banyak-banyak memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Pelan-pelan, nggak usah terlalu terburu-buru. Misalkan dengan kalimat, saya merasa lebih tenang kok Bu, Pak. Setelah bekerja seperti ini, walaupun panas, terik, saya rasakan, walaupun dapatnya tidak seberapa, tapi saya tenang. Jangan malah kemudian mengeluh kepada orang tua. Kalau kitanya mengeluh, ya orang tua semakin menyalah-nyalahkan kan. Itu kan dari dulu sudah saya bilang. Jadi tunjukkan kita itu tenang dengan profesi kita sekarang. Gitu. Dan semoga Allah berikan rizki, Allah bukakan rizki yang lebih barokah, lebih halal dan banyak insyaallah taala. Ya. Ya sabar, ya. Saya punya sepupu, ya, lulusan S2. Ya sama, ketika pulang dari S2 itu justru tidak mau bekerja di perusahaan. Malah milih apa? Jualan somai. Ya. Kenapa demikian? Ya ingin mandiri lah. Ingin mandiri, ingin istilahnya jadi pengusaha, kerjaan yang halal dan seterusnya. Alhamdulillah kalau tak lihat ya omsetnya lumayan besar lah. Walaupun jualan somainya memang di kota besar, outletnya banyak. Sehingga ikhwan fillah azakumullah harus ditunjukkan kitanya itu memang senang dengan yang sekarang. Ya. Dan tegar dengan kondisi yang sekarang. Ya. Adapun tentang masalah sudah saya kuliahin, ya sampaiin ya, kuliah adalah ilmu ya. Istilahnya kalau kita memang carinya ilmu ya dipakai nggak dipakai, yang penting berilmu kan begitu. Dan mungkin bisa dipakai ke yang lain ya. Kerja yang lain, ijazahnya itu. Nah, demikian ya. Bagaimana kalau namanya qasimnya? Tadi nggak apa-apa ya. Tadi sudah ana ingatkan nama qasim tidak masalah. Ya.
Nama Qasim tidak masalah. Tadi yang dibahas adalah ya, nama Abul Qasim, nama kunyah Abul Qasim. Itu yang dibahas. Nah, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita tutup saja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.